Assalamualaikum, hai adik-adik. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik agama, budaya, suku, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Perbedaan agama. Setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, diantaranya agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, mari kita menebak bersama-sama tempat ibadah oleh umat-umat beragama tersebut. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen, Protestan, dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di vihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Yang pertama adalah agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa hari penting yang selalu diperingati oleh umat Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Maulid Nabi, dan Hari Raya Idul Adha. Agama yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Jadi, Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-20. Kristen Protestan berkembang pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-7. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi, dan beberapa hari penting yang selalu diperingati oleh umat Hindu yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Hari penting yang selalu diperingati oleh umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Dan agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Adapun hari penting yang selalu diperingati oleh umat Konghucu yaitu Hari Raya Imlek. Toleransi dalam beragama. seperti
Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, dan juga kita tidak boleh mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun itu, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Contoh toleransi dalam beragama yang biasa kita jumpai ataupun biasa kita dengar ketika umat Kristen ingin mengadakan hari raya Natal, dan kebetulan hari raya Natal itu jatuh pada hari Jumat, dan sehingga umat Kristen ini mengadakan hari raya Natalnya pada pagi hari agar kegiatan sholat Jumat berjamaah pada siang hari tidak terganggu. Selanjutnya, perbedaan budaya. Menurut Konjaraningrat tahun 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Jadi budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupannya yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, perbedaan lokasi. Kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Ketiga, adat istiadat. Keempat, kebiasaan. Dan yang terakhir, tradisi. Selanjutnya, perbedaan suku bangsa. Jadi bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, yang dimana suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan suku bangsa seperti perbedaan bahasa, perbedaan ciri fisik, perbedaan logat bahasa, dan perbedaan adat dan budaya. Saling toleransi dalam perbedaan suku bangsa. Dengan melihat perbedaan-perbedaan sebelumnya, kita harus saling bertoleransi, seperti menghargai perbedaan bahasa, menghargai sesama walaupun memiliki ciri fisik yang berbeda. Misalkan tidak mengolok-olok warna kulit maupun bentuk rambut, serta menghargai logat bahasa yang berbeda, seperti tidak mengolok-olok logat bahasa suku lain dan menghargai adat dan budaya masing-masing. Selanjutnya, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta, seperti guru, polisi, dokter, karyawan perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya, pekerjaan sektor non-formal adalah pekerjaan yang mempunyai gaji tetap akan tetapi tidak dijamin dan tak diakui pemerintah secara resmi, seperti petani, penjual di pasar, dan sebagainya. Toleransi dalam perbedaan pekerjaan. Semua pekerjaan tersebut mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan guru. Tanpa petani, maka polisi dan dokter dapat mengalami kelaparan, demikian seterusnya. Maka, seharusnya kita saling menghargai walaupun kita memiliki profesi yang berbeda dan tidak memandang tinggi rendahnya profesi yang digeluti. Pembahasan selanjutnya mengenai peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi peran dan fungsi keragaman budaya ada 5. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan.
Sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ibu harap adik-adik sering mengulang kembali mengenai pembahasan kita pada hari ini, agar pembelajaran hari ini tidak cepat hilang dari ingatan adik-adik. Wassalamualaikum.